Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama panjatkan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bulan Ramadan bulan mulia penuh dengan limpahan rahmat. Pada bulan ini kaum muslimin bersemangat untuk melakukan ibadah dan bergembira melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada Rasulullah SAW karena beliaulah yang menjadikan bulan Ramadan penuh dengan makna melaksanakan ibadah puasa. Di dalam bulan Ramadan ada ibadah amalan sunnah yang bisa dijalani, yaitu sahur. Amalan ini disepakati para ulama dan dihukumi sunnah, bukan wajib. Sebagaimana kata Imam Nawawi pada syarah Sahih Muslim. Namun amalan ini memiliki keutamaan yang besar karena dikatakan penuh berkah. Di dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahari barokah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang disebut barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Bahkan bisa mendatangkan barokah, bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barokah datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika seorang mentaatinya. Keberkahan dalam sahur yang pertama, memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas. Keutamaan mentaati beliau disebutkan dalam ayat, "Man yuti'ir Rasul faqad atau Allah." Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Dan barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mendapat wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Makan sahur merupakan syiar Islam. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dari Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamana wa siyama ahlil kitab aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti Islam yang mengajarkan tidak loyal kepada mereka. Karena puasa kita berbeda dengan orang-orang non-muslim. Dengan makan sahur, yang ketiga, dengan makan sahur keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Syarah Sahih Muslim. Orang yang makan sahur, yang selanjutnya orang yang makan sahur mendapatkan salawat dari Allah dan doa dari para malaikat.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-suhuru akluhu barakatun, fala tada'u walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasakhirin. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat pada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya, makan sahur adalah waktu yang diberkahi. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang beristighfar saat dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Quran surat Ali Imran ayat 17. Yang selanjutnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Manfaat selanjutnya, orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh secara berjamaah. Tentu ini suatu kebaikan. Makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Intinya, makan sahur punya berbagai keberkahan. Itulah rahasia-rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Semoga kita dapat menjalani puasa di tahun ini, puasa Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.